Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara sekalian, mari kita awali kuliah kita dalam semester ini, statistik dasar, dengan suratul Fatihah. Semoga lancar, barokah, manfaat, dan pandemi semoga segera berakhir. Al-Fatihah. Saudara sekalian, untuk statistik dasar saat kuliah dengan saya, kalian harus sudah punya diktat ya. Jadi diktat itu wajib hukumnya ya. Minggu depan diktatnya difoto ya, kemudian disetorkan fotonya, disetorkan di classroom ini ya, diberi nama, ditulis tangan begitu. Karena untuk statistik itu tidak seperti ceramah pengajian begitu, enggak. Jadi harus aplikatif ya. Di samping kalian kuliah sambil ya menyimak apa yang saya sampaikan ini, kalian juga harus melihat diktatnya, karena ini nanti main dengan angka-angka ya. Angka-angka itu kalau hanya kalian dengarkan habis itu lupa, tapi kalau disimak ya, disimak kayak darusan Al-Quran gitu, keliling gitu, masing-masing menyimak itu nanti akan bisa tahu angka-angkanya ya, tidak hilang begitu saja ya. Demikian, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai untuk statistik dasar ini ya. Jadi statistik ini adalah berasal dari state ya. Kalau negara Amerika itu dinamakan dengan USA, United States. Jadi sebetulnya artinya itu statistik itu adalah negara. Jadi negara itu ya statistik itu. Kenapa kok sampai begitu? Karena ini menandakan saking pentingnya ya, pentingnya angka, hitungan-hitungan dalam sebuah negara, dalam sebuah pemerintahan ya, state ya, state. Dengan demikian maka statistik yang begitu urgennya ini tidak bisa lepas dari sebuah komunitas, tidak bisa lepas dari sebuah data-data yang itu setiap manusia, bahkan setiap barang, bahkan setiap benda itu sebetulnya adalah merupakan data-data yang bisa kita rekam ya. Bahkan kamu sendiri, kamu per individu itu sebetulnya angka-angka ya. Andai kan tidak ada angka-angka itu ya susah ya. Apa buktinya ya? Kalau kamu lihat di KTP-mu, KTP, coba kamu lihat KTP kamu itu ya. Di KTP paling atas itu ada yang namanya NIK. Jadi kalau nama boleh sama, bahkan BIN boleh sama, tapi kalau angka sudah tidak bisa sama. Jadi kalau hanya mengetik angka-angkamu itu langsung langsung bisa ketahuan kamu ya. Hanya ngetik angka, klik begitu langsung muncul ya, namamu, kelahiranmu ya kan, bahkan kornea matanya ya, kornea matanya, kemudian sidik jarinya itu. Jadi kamu ini sebetulnya adalah wujudnya angka-angka. Bahkan kalau kamu belanja ya di Indomaret misalnya, itu kamu yang kamu belanjakan di kasir itu hanya di tik gitu aja
ya itu sudah ketahuan harganya dan seterusnya ya. Dan itu per item, jadi andaikan kamu beli pulpen itu, setiap pulpen yang banyak itu masing-masing punya kode angka sendiri. Jadi angka ini begitu urgennya di dalam apapun yang kita tangani ya. Bahkan akhirnya statistik ini adalah merupakan asal dari kata state yang berarti negara ya. Jadi dia diartikan sebagai kumpulan ya bahan yang bersifat angka ya, yang berwujud, statistik ini berwujud angka-angka. Jadi selama satu semester ini ya, statistik dasar yang kemudian nanti dilanjutkan dengan semester berikutnya statistik pendidikan, itu selama 1 tahun ini, untuk dalam konteks dengan saya ini selama 1 semester ini kita nanti akan bicara dengan angka terus. Maka kamu harus selalu membawa kalkulator ya, menyiapkan kalkulator dan membuat hitungan-hitungan dengan saya. Kamu tidak usah khawatir. Biasanya kalau kuliah angka-angka itu matematika misalnya, kalau kamu waktu itu belajar matematika itu biasanya alergi ya, susah. Tapi untuk belajar statistik dengan saya ini akan sangat mudah, nyaman. Kamu tidak usah khawatir, saya tidak akan mengharuskan kalian untuk menghafal rumus-rumus, tidak. Yang penting kalian harus tahu angka ini dari mana, gitu aja ya. Dan saat ujian, saat tugas setiap pertemuan itu ya, kalian bebas untuk menyimak ya. Jadi andaikan kita pertemuannya ini adalah normal di kelas begitu, itu saya selalu bahkan mengharuskan kalian untuk membuka diktatnya ya. Jadi selalu open book begitu ya. Kemudian sebagai ukuran statistik ya yang diperoleh itu ya, itu berasal dari sampel ya. Sampel yang menjadi parameter dalam setiap data yang akan kita lakukan ya. Itu ada yang namanya data statistik, kemudian kegiatan statistik, metode statistik, dan ilmu ya. Data itu apa? Data itu ya segala sesuatu yang menjadi objek di luar kita untuk kita kumpulkan ya, itu data. Misalnya kita di pasar ya, akan menghitung berapa sih jumlah orang-orang yang berjualan di sini, kemudian kita pilih lagi yang jualan sayur mayur, kita pilih lagi yang jualan sembako misalnya, dan seterusnya. Ini data. Nah, data-data itu kita tidak berhenti hanya gitu toh kemudian dikumpulkan di atas meja, tidak. Kita juga harus data-data itu kita olah ya, kita olah. Misalnya kamu belanja ya, belanjain A B C D untuk apa? Untuk nanti dimasak di rumah, itu di dapur dimasak menjadi rawon misalnya, menjadi lodeh misalnya, jangan asem misalnya ya. Itu kegiatan ya. Nah, untuk mengolah itu kita perlu metode ya, metode. Jadi ada metodenya. Kalau enggak itu namanya enggak ilmiah ya. Jadi ada metode untuk cara-caranya ya. Nah, metode kemudian harus ada ilmunya. Apa beda metode dan ilmu? Ya, ilmu itu adalah kapasitas yang ada di memori kita. Ya, kapasitas yang ada di memori kita, kemudian di memori kita itu kita aplikasikan ya, aplikasikan dengan metode-metode yang sudah ada, yang sudah kita tentukan ya. Kemudian penggolongan statistik ya. Jadi statistik itu digolongkan, dibedakan menjadi 2 macam, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial ya. Deskriptif itu apa maksudnya? Deskriptif ini adalah statistik yang
menggambarkan, mendeskripsikan, menjelaskan, menerangkan segala sesuatu yang menjadi objek, ya, yang menjadi objeknya, ya, yang menjadi objeknya. Ya, sehingga dia dapat memberikan gambaran yang jelas, ya, ringkas, teratur, ya, yang sistematis, ya. Jadi contohnya begini, kalau kita datang ke kantor kelurahan misalnya, kita ada di situ, di dinding itu terpampang ada bagan, ya, di sekolah misalnya, ya, di sekolahan kamu misalnya, di situ ada diagram dan sebagainya. Hanya kamu melihat peta, kemudian yang diberi warna-warna, itu kamu sudah bisa mendeskripsikan, ya, bisa mendeskripsikan, bisa menjelaskan. Padahal itu yang kamu lihat hanya apa? Hanya warna, ya. Misalnya kamu datang di kantor kelurahan, ya, di situ kemudian kamu lihat peta kelurahan itu ada yang warnanya merah. Hanya dengan warna merah itu kamu sudah bisa menjelaskan dan bisa mengerti, padahal kamu hanya melihat gambar tok itu. Bisa mendeskripsikan, oh, di dusun ini coronanya tingkatnya sangat tinggi, ya, begitu. Ada yang zona hijau, oh, yang hijau ini berarti tidak ada yang terjangkit corona misalnya, suspek misalnya, itu, ya. Begitu pula dengan gambaran kriminal, oh, di desa ini, andaikan kamu masuk ke kantor kecamatan, oh, ini tingkat kriminalnya sangat tinggi, ini sangat agamis dan sebagainya, hanya dengan melihat peta. Ya, begitu pula di sekolahan, ya, dari tahun ke tahun, ya, ada bagan penerimaan siswa baru. Hanya dengan melihat grafik itu kamu sudah bisa menggambarkan, oh, tahun ini kita dapat murid sekian, tahun ini kita dapat murid sekian, ya. Itu statistik deskriptif, kamu mendeskripsikan, kamu menjelaskan, ya, bisa hanya dengan melihat data dan melihat gambar yang ada di depanmu, itu deskriptif. Kalau inferensial ini adalah statistik untuk mengumpulkan data, ya, kemudian untuk diolah menjadi sebuah kesimpulan, ya. Ya, dari sinilah maka statistik inferensial inilah yang nanti menjadi tolok ukur di dalam menentukan segala sesuatu, itu inferensial, ya. Misalnya kamu punya produk, ya, punya sebuah produk yang di situ produknya itu harus kamu promosikan, ya. Kemudian promosi yang begitu mahal, misalnya di televisi itu per detik berapa ratus ribu, ya, detik itu mainnya, ya. Kemudian kalau di jalan raya dan seterusnya, ya, itu apakah itu kemudian ada korelasinya, ya, antara sponsor yang kita tampilkan itu dengan nilai penjualan yang kita lakukan, ya. Jadi data-data yang kita kumpulkan dalam rangka mendapatkan sebuah kesimpulan, ya, ini kesimpulan, ya. Dalam rangka mendapat kesimpulan itu yang mengolah itu adalah statistik inferensial, ya. Itu dua jenis statistik, ciri khasnya, ya. Ya, ciri khasnya statistik ini yang pertama, ciri-cirinya, ya, ciri-ciri, ya. Ciri tok ono ajane nanti cacat namanya. Ciri khas statistik. Statistik itu selalu bekerja dengan angka. Jadi kalau kamu nanti kuliah dengan saya kok selalu ngomong tentang angka, ya, angka, maka ya sudah, itu memang ciri khasnya seperti itu, ya. Sudah tidak bisa dirubah lagi. Jadi nanti kamu dengan saya selama 1 semester ini kamu akan selalu bicara dengan saya dalam masalah angka-angka, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, ciri khas statistik itu adalah bersifat objektif, ya. Objektif itu apa adanya, tidak bisa dimanipulasi,
ya, objektif. Jadi kalau kita di kelas ya mengadakan ulangan ya, ulangan harian, mengadakan tes, entah itu formatif tes atau sumatif tes ya. Jadi kalau memang anaknya kepala sekolah misalnya tidak bisa, nilainya ya rendah apa adanya sudah, tidak bisa kamu rekayasa ya. Misalnya kamu buat soal 10 yang benar hanya 2, berarti yang salah ya 8. Siapapun yang mengerjakan tidak usah ngerti namanya, objektif sekali ya 8 itu yang salah, yang benar hanya 2 misalnya. Kemudian misalnya anak pemulung ya, pemulung misalnya, kalau dia pinter jawabnya soalnya 10 kok benar semua, ya tetap benar semua. Tidak bisa kemudian kamu mengatakan yang benar menjadi salah ya. Jadi tidak pandang bulu, kalau memang dia adalah anaknya pinter, tidak peduli dari kalangan manapun, maka nilainya bagus ya. Itu angka-angka, karena angka itu tidak bisa dibohongi ya, seperti masakan rasa itu tidak bisa dibohongi. Yang kedua, yang ketiga, ciri khasnya adalah universal ya, universal. Jadi kalau 2 plus 5 itu sama dengan 7, kamu bawa kemana-mana, ke ujung bumi ini ya, ya tetap 7. 2 plus 5 itu 7 ya. Adapun ya apa ya, ya pembahasaannya itu yang beda-beda ya. Jadi kalau 3 itu telok begitu misalnya, jadi yang satu bilang telok ya, telok lema, yang satu bilang tri begitu, yang satu bilang 3 begitu, yang satu bilang salasah begitu ya, sama intinya, sehingga dia bersifat apa, universal ya, universal. Sekarang fokus di statistik pendidikan ya. Kalau statistik pendidikan berarti pengolahan datanya, data-data yang kita sorot, kemudian objek-objek yang kita lakukan itu semuanya yang berkisar pada masalah pendidikan ya. Misalnya guru yang mengajar di sini yang di sekolah A, yang S1 sekian orang ya, yang S2 sekian orang, yang linear sesuai dengan bidangnya sekian dan sebagainya ya. Ini sekarang untuk mengajar harus begitu, sesuai dengan bidangnya. Kalau kalian dari PAI ya, dari PAI, maka nanti mengajarnya ya PAI ya. Kalau di Dignas, sekolah Dignas, SD, SMP, SMA ya, SMK, itu berarti kamu mengajarnya itu adalah mengajar mata pelajaran, mata kuliah bidang studi pendidikan agama Islam. Kemudian kalau kamu mengajar di sekolah-sekolah Kementerian Agama, misalnya MI ya, MI, MTS, MA atau aliyah, itu berarti kamu mengajarnya adalah mengajar SKI, fikih begitu ya, dan seterusnya ya. Ini sekarang harus begitu. Kalau dulu mungkin yang penting bisa, jadi ngajar fikih tidak perlu ijazah gitu, pokoknya pinter fikih ya bisa. Tapi sekarang harus kapasitas keilmuan plus ya, ditambah dengan ijazah formal ya. Ijazah formal. Jadi kamu di tarbiyah PAI ini kamu dicetak untuk menjadi guru guru PAI ya, baik di sekolah umum maupun sekolah agama ya itu. Jadi nanti pengolahan kita hanya berkisar pada hal itu semua yang saya sampaikan ya. Fungsi dan kegunaan ya, ini terakhir. Kemudian setelah saya sampaikan ini, nanti saya beri tugas, saya beri soal yang langsung kamu kerjakan. Jadi soalnya ada di pembelajaran ini ya. Makanya kalau tidak menyimak ini tidak ngerti soalnya, kalau soalnya tidak ngerti kemudian
bagaimana menjawabnya ya. Setelah saya beri soal langsung dikerjakan, tulis tangan, difoto, kemudian dikirim melalui classroom ini ya. Jadi fungsi dan kegunaan untuk statistik pendidikan ini adalah memang kemajuan itu tidak bisa dipungkiri ya. Perkembangan iptek ini ya, tidak bisa dipungkiri ya. Bahkan memang objektif sekali. Kadang-kadang kita memakai ID itu lebih pintaran mahasiswanya daripada dosennya, misalnya seperti itu. Perkembangan ilmu yang begitu cepat ya, itu mengharuskan kita untuk memakai metode statistik yang canggih, menghitung canggih, apalagi sekarang ya. Dalam konteks masyarakat dulu aja kalau ndak ngerti angka-angka ya, kalau belanja itu ya dibujui wong ndak ngerti angka, duit aja ndak ero ya. 1000 dibelanjakan 500 itu berarti tinggal berapa, misalnya seperti kalau kalian pada saat belajar matematika ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana bisa memperoleh gambaran yang baik ya, gambaran secara khusus maupun gambaran secara umum mengenai gejala peristiwa keadaan ya. Kenapa kok memperoleh gambaran yang baik kok dengan angka? Iya, bagaimana kemudian kita bisa menjelaskan berapa persen sekolah ini bisa lulus anak-anaknya ya. Kamu tentu memilih untuk menyekolahkan putranya misalnya di sekolah yang kalau UNAS waktu itu lulus 100% gitu kan ada gambaran. Kalau sekolah B misalnya setiap ujian akhir ya, UNAS, UN itu yang lulus hanya 50% misalnya ya, kamu tidak jadi nyekolahkan, berarti sekolah ini ya kurang mumpuni dan sebagainya ya. Gambaran sebuah peristiwa itu juga ditentukan dengan angka ya. Kemudian dapat mungkin perkembangan ya, pasang surut ya mengenai gejala keadaan atau peristiwa seperti sekarang musim COVID ya. Dengan angka-angka itu kamu akan bisa mengikuti ya perkembangan. Sekarang sudah mulai menurun ini, nah gitu kan ya, COVID sudah mulai menurun. Sekarang di Sidoarjo kemarin hijau, sekarang merah, sekarang merah pekat dan sebagainya. Setelah merah pekat apa misalnya saja ya, itu kemudian hitam dan sebagainya. Itu ya, perkembangan itu semua itu dengan angka-angka bisa menentukan merah, hijau dan sebagainya. Itu adalah karena angka yang bicara, yang asalnya di Sidoarjo misalnya 500 menjadi 1000 gitu ya. Itu kamu bisa tahu itu melalui angka-angka itu ya, B-nya. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pengujian ya, pengujian itu begini, kamu tahu anak yang kamu ajar, misalnya kamu ngajar akidah akhlak ya, dia itu paham atau tidak ya, ngerti atau tidak apa yang kita ajarkan, itu harus dibuktikan dengan angka ya, dengan statistik. Kemudian kamu beri soal, siapa yang dapat nilai di atas 70? Ternyata dari 50 murid saya di kelas ini yang dapat di atas 70 itu mencapai 45 misal. Berarti sudah sudah bagus pembelajaran saya, berarti berhasil begitu, kira-kira begitu. Ya tentu yang 5 orang itu dari 50 yang lolos 45 itu ya memang sebuah kewajaran ya, namanya anak kan tidak pintar semua kan begitu kan. Jadi ada yang agak ya pintar semua, itu seperti kamu yang kuliah dengan saya ini pintar semua, ada yang agak pintar, ada yang kurang pintar, ada yang diomongi gitu bolak-balik itu enggak paham-paham ya. Tapi kamu enggak termasuk gitu kok. Kamu ini pintar-pintar semua gitu.
pengujian perlu kita uji. Seperti saat saya memberikan materi terakhir itu diberi soal itu kan dalam rangka menguji kamu ya. Apakah kamu pada saat kuliah dengan saya saat ini itu kuliah betulan atau hanya ditutup, tidak ngerti, sambil tidur nonton TV atau ya santai-santai sambil ngantuk-ngantuk ya gitu ya. Nah ini yang gejala untuk yang kita ketahui itu bagaimana kondisinya, kemudian laporan ya, misalnya laporan. Ini kalau kamu jadi sales ini ya tidak harus begitu ya. Kemudian menarik kesimpulan ya. Saya pikir itu ya. Sekarang saya beri soalnya. Ayo siap-siap soalnya. Statistik itu ada yang namanya statistik deskriptif, ada yang namanya statistik inferensial ya. Apa maksudnya dan beri contoh ya. Jadi statistik ada dua, yaitu deskriptif dan inferensial ya. Kamu baca lagi di diktat itu, kalau kamu hanya mengikuti ini ya tidak bisa ya. Yaitu statistik deskriptif dan inferensial apa maksudnya, kemudian beri contoh masing-masing, langsung dijawab. Setelah ini ditutup ya, dijawab, kemudian jawabannya ditulis di atas kertas, kemudian difoto, kemudian dikirim ke classroom ini ya. Sekian saja, kita lanjutkan minggu depan. Tetap semangat ya. Semoga barokah manfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.